Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan presentasi sistem basis data dengan tema perancangan data kunjungan UKS di Sekolah Maja 1. Dengan anggota kelompok yang terdiri dari Dian Putri Asih, Erita Evalina, Natasha Oktavani, Yohana, dan juga Nur. Selanjutnya adalah daftar isi. Bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 perancangan, dan bab 4 implementasi dan kesimpulan. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, batasan, informasi atau rumusan masalah, dan juga tujuan. Latar belakang. UKS adalah usaha kesehatan sekolah yang disediakan di Sekolah Maja 1 sebagai pelayanan untuk anggota sekolah yang sedang dalam kondisi kurang sehat. Selanjutnya adalah batasan. Yang pertama hanya membahas tentang banyaknya siswa atau siswi yang datang ke UKS. Yang kedua adalah data pasien hanya ada 1 bulan. Selanjutnya ada informasi atau rumusan masalah, yaitu di hari apa yang banyak dikunjungi siswa atau siswi untuk pergi ke UKS sekolah. Lalu ada tujuan. Yang pertama adalah merancang sebuah basis data untuk mengetahui berapa banyak pasien siswa atau siswi yang datang ke UKS. Lalu membuat informasi, data kunjungan pasien UKS terbanyak di hari apa. Selanjutnya di bab 2 ada landasan teori. Yang pertama adalah teori perancangan basis data, yaitu proses dalam merancang basis data. Yang kedua adalah IRD, yaitu proses dalam penggambaran atau perancangan data dengan diagram. Lalu ada SQL, yaitu proses implementasi dari perancangan basis data. Selanjutnya adalah teori perancangan basis data. Di sini memiliki 6 tahapan. Tahap pertama adalah konteksi dan analisa persyaratan. Tahap 2 perancangan konseptual. Tahap 3 perancangan DBMS. Tahap 4 rancangan logikal. Tahap 5 rancangan fisikal. Dan tahap 6 adalah implementasi. Di sini juga ada persyaratan data. Ada rancangan skema eksternal dan konseptual, terlepas dari DBMS. Selanjutnya adalah rancangan skema eksternal dan konseptual. Ini sesuai dengan DBMS yang terpilih. Lalu ada rancangan skema internal, sesuai dengan DBMS yang terpilih. Dan yang terakhir adalah pembangunan basis data. Selanjutnya adalah IRD, yaitu simbol dan keterangan. Di sini ada 4. Yang pertama adalah entitas, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Yang kedua adalah relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu lebih entitas. Jenis hubungan antara lain one to many, dan many to many. Yang ketiga adalah atribut, yaitu karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Dan yang terakhir adalah hubungan antar entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Selanjutnya adalah perintah-perintah SQL, terdiri dari 2. Yang pertama adalah DDL dan yang kedua adalah DML. DDL terdiri dari create, alter, drop, truncate, comment, dan juga rename. Dan DML terdiri dari 2, yaitu select dan juga insert. Selanjutnya bab 3 perancangan. Di sini ada tabel pasien, transaksi, dan juga obat. Pasien terdiri dari ID pasien, nama pasien, kelas pasien, dan juga jenis kelamin pasien. Sedangkan obat terdiri dari ID obat, nama obat, dan juga stok obat. Dan di sini ada transaksi yang terdiri dari ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah obat, keluhan pasien, dan juga tanggal transaksi. Di sini juga ada tabel implementasi SQL dan juga DDL. Ada tabel pasien, tabel obat, dan juga tabel transaksi. Yang pertama adalah tabel pasien dengan nama ID pasien, tipe integer, ukuran 8, dan merupakan primary key. Selanjutnya ada nama pasien dengan tipe varchar,
ukuran 50. Lalu ada kelas pasien tipe varchar ukuran 100. Selanjutnya ada jenis kelamin pasien tipe varchar ukuran 50. Selanjutnya adalah tabel obat. Di sini ada ID obat tipe integer ukuran 8 dan merupakan primer key. Selanjutnya adalah nama obat tipe varchar ukuran 50. Lalu ada stok obat tipe integer ukuran 8. Selanjutnya adalah tabel transaksi. Di sini ada ID transaksi tipe integer ukuran 8 dan merupakan primer key. Lalu ada ID obat tipe integer ukuran 8 dan merupakan foreign key. Selanjutnya ada ID pasien tipe integer ukuran 8 dan merupakan foreign key. Lalu ada jumlah obat tipe integer ukuran 8. Lalu ada keluhan pasien dengan tipe varchar ukuran 50. Dan yang terakhir adalah tanggal transaksi dengan tipe date. Setelah membuat tabel implementasi, kita mendapatkan SQL-nya. Ini untuk tabel pasien, ini untuk tabel obat, dan ini untuk tabel transaksi. Selanjutnya adalah penyiapan data. Di sini ada 2 kolom. Yang pertama adalah nama obat yang terdiri dari 10 jenis nama obat. Yang pertama adalah paracetamol, ada loratadine, ada loperamide, ada entrostop, ada hidrokortison, ada guaifenesin, lalu ada oralit, ada promah, ultraflu, dan yang terakhir adalah bodrex. Di tabel kedua terdapat nama pasien dengan 15 nama pasien yang berbeda. Lalu terdiri dari 4 kelas pasien. Ada 2A, ada 1A, ada 3C, dan juga 3A. Dan juga jenis kelamin pasien, laki-laki dan juga perempuan. Selanjutnya bab 4 adalah implementasi. Yang pertama adalah menggunakan database designer dan yang kedua adalah menggunakan aplikasi SAMPP. Selanjutnya adalah implementasi database designer. Di sini kita akan membuat SQL dengan menggunakan drop dan juga create. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ada tabel pasien, ada tabel transaksi, dan juga tabel obat. Transaksi yang berhubungan dengan pasien dan juga transaksi yang berhubungan dengan obat. Selanjutnya adalah implementasi menggunakan aplikasi SAMPP. Sama seperti database designer, hanya saja sedikit tampilannya yang berbeda. Setelah itu, kita mendapatkan kesimpulan, yaitu transaksi yang paling sering dilakukan adalah di hari Senin. Kita juga mendapatkan kesimpulan bahwa data transaksi berdasarkan kunjungan pasien per hari, minggu, bulan, dan tahun. Transaksi paling banyak dilakukan yaitu di hari Senin. Lalu kita juga mendapatkan data jumlah stok obat berdasarkan transaksi yang sudah dilakukan. Stok obat yang lebih dari 10 maka akan diupdate stok terbaru setiap awal bulan. Dan yang terakhir, kita mendapatkan data keluhan pasien yang sering dilakukan dengan melakukan analisa terhadap keluhan yang terjadi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.